Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang clock rate atau yang biasa disebut dengan istilah clock speed atau biasa juga disebut dengan nama frekuensi. Dan kita fokuskan pada clock rate mikroprosesor golongan x86 yang biasa digunakan untuk personal komputer. Makna dari istilah clock rate biasanya mengacu pada banyaknya siklus per detik. Yang dimaksud di sini adalah siklus transfer nilai atau data dari satu register mikroprosesor ke lainnya. Dengan kalimat yang lebih singkat, dapat dikatakan bahwa clock rate adalah banyaknya siklus transfer nilai dalam kurun waktu 1 detik yang terjadi di dalam mikroprosesor. Biasanya, clock rate ini diukur dengan menggunakan satuan Hertz. Sebagai contohnya, apabila terdapat sebuah mikroprosesor yang memiliki clock rate 100 Hz, maknanya adalah di dalam mikroprosesor tersebut terjadi 100 kali siklus pengiriman nilai atau data per detik. Contoh berikutnya, apabila ada sebuah mikroprosesor memiliki clock rate 3 GHz, di mana 3 GHz itu adalah 3 miliar Hz, maka maknanya di dalam mikroprosesor tersebut terjadi 3 miliar siklus pengiriman nilai per detik. Perhatikan kalimat yang ada di bawahnya. Banyaknya transfer dalam 1 detik. Kalimat ini identik atau sama artinya dengan seringnya transfer dalam 1 detik. Kata banyaknya transfer sama artinya dengan seringnya transfer. Sering itu sendiri nama lainnya adalah frekuensi. Itulah sebabnya istilah clock rate ini sering juga disebut dengan nama frekuensi. Perhatikan kalimat berikut yang merupakan kelanjutan dari kalimat yang tadi, yaitu semakin banyak data yang ditransfer dalam 1 detik, semakin cepat kinerja sebuah mikroprosesor. Pernyataan ini melukiskan tentang kecepatan mikroprosesornya itu sendiri. Itulah sebabnya clock rate tadi atau frekuensi tadi disebut juga dengan istilah clock speed. Terdapat beberapa cara untuk melihat clock speed sebuah mikroprosesor. Cara yang pertama adalah lihatlah di BIOS komputer tersebut. Biasanya di dalam BIOS ini tersedia menu yang memberikan informasi tentang besarnya clock rate sebuah mikroprosesor. Namun tidak semua BIOS menyediakan fasilitas seperti itu. Cara kedua, bisa melihat dengan bantuan software. Contoh software-software yang dapat digunakan untuk melihat clock rate dari sebuah mikroprosesor antara lain Sysoft Sandra, AIDA 64, CPU-Z, dan lain-lainnya. Namun biasanya pada operating system misalnya Windows juga menyediakan fasilitas pada menu-menunya untuk melihat besarnya clock speed sebuah mikroprosesor. Cara selanjutnya adalah melihat langsung pada mikroprosesor yang bersangkutan. Biasanya terdapat informasi pada permukaan mikroprosesornya seperti terlihat pada gambar berikut. Pada layar Anda, saya tampilkan foto sebuah mikroprosesor. Mikroprosesor ini adalah Core i3 540 dengan nama Sandy Cradle. Pada permukaan mikroprosesor ini, tepatnya pada IHS-nya, terdapat tulisan-tulisan atau kode-kode tertentu. Pada kode-kode ini, terdapat informasi mengenai clock rate dari mikroprosesor tersebut. Apabila tulisan ini saya perbesar, maka terlihat
seperti yang tertera di bawahnya ini. Yang saya kotaki dengan warna merah ini adalah informasi tentang clock rate dari mikroprosesor tersebut. Pada mikroprosesor buatan Intel, informasi ini identik. Kadang-kadang letaknya ada di baris tengah, atau kadang-kadang di atasnya, atau kadang-kadang terdapat di bawahnya, tergantung spesifikasi atau jenis dari mikroprosesor tersebut. Dari tahun ke tahun, perkembangan mikroprosesor terjadi dengan cepat. Clock rate mikroprosesor pun meningkat tajam. Sebagai contohnya, pada layar Anda saya perlihatkan sebuah tabel, dan di situ tertera brand-brand mikroprosesor tipe desktop buatan Intel. Pada awalnya Intel memproduksi mikroprosesor untuk PC yang diberi nama i8086. Ini adalah tipe mikroprosesor XT. Mikroprosesor i8086 ini yang pertama kali dikeluarkan memiliki clock rate atau frekuensi 4,7 MHz. Kemudian Intel mengeluarkan atau memproduksi jenis mikroprosesor baru yang diberi nama i80186, selanjutnya i80286, dan seterusnya hingga i80486. Mikroprosesor i80486 ini yang tertinggi memiliki frekuensi 100 MHz, tepatnya pada mikroprosesor i80486 DX4 100 MHz. Dan pada tahap berikutnya, Intel mengeluarkan mikroprosesor baru yang diberi nama Pentium. Mikroprosesor Pentium yang pertama kali keluar berkecepatan 60 MHz. Dan selanjutnya diproduksi mikroprosesor Pentium yang lebih baru lagi dengan clock rate yang terus meningkat hingga akhirnya mencapai 233 MHz. Demikian seterusnya Intel memproduksi mikroprosesor yang lebih baru hingga akhirnya muncullah mikroprosesor Core i3, Core i5, dan Core i7. Clock rate mikroprosesor yang pernah dibuat oleh Intel tertinggi sebesar 3800 MHz, dan ini terdapat pada mikroprosesor Pentium 4 dengan nama sandi Prescott atau Prescott 2M. Sedangkan pada Core i tertinggi pada Core i5 yang memiliki frekuensi 3600 MHz atau 3,6 GHz. Data ini saya kumpulkan pada akhir bulan September tahun 2010. Mungkin sekarang kecepatan atau frekuensi dari mikroprosesor tersebut sudah melebihi dari 3600 MHz. Terdapat kesalahan fikir pada masyarakat yang biasanya berpikir bahwa kecepatan sebuah komputer atau kinerja sebuah komputer ditentukan oleh clock rate atau clock speed dari mikroprosesornya. Pernyataan ini tidaklah selamanya benar. Karena kecepatan kerja sebuah PC atau sebuah komputer tidak hanya ditentukan oleh mikroprosesornya saja. Nah, berikut ini mari kita bahas khusus untuk mikroprosesornya saja. Kinerja dari sebuah mikroprosesor tidak hanya ditentukan oleh besarnya clock speed, namun ditentukan oleh faktor-faktor lain juga selain frekuensi atau clock speed mikroprosesor itu sendiri. Faktor-faktor lain yang ikut menentukan kinerja atau performa dari sebuah mikroprosesor antara lain fitur mikroprosesor itu sendiri, yaitu fitur-fitur internalnya. Misalkan saja jumlah core, teknologi hyperthreading, teknologi Intel Turbo Bus, lebar busnya atau wide busnya, sistem busnya, yaitu kecepatan dari FSB-nya, GPI, DMI, cache memory, dan lain-lainnya. Sebagai contohnya, mikroprosesor yang memiliki core jumlahnya lebih banyak
misalnya 2, 4, 6, dan seterusnya, tentu akan memiliki kinerja yang lebih bagus. Jadi mikroprosesor yang memiliki 4 core, kinerjanya akan lebih bagus daripada mikroprosesor yang hanya memiliki 2 buah core. Demikian seterusnya. Demikian juga mikroprosesor yang dilengkapi dengan fitur teknologi hyperthreading akan menunjukkan kinerja yang lebih bagus atau lebih cepat daripada mikroprosesor yang tidak memiliki fitur teknologi hyperthreading. Demikian seterusnya. Mikroprosesor yang memiliki bus lebih lebar, contohnya adalah yang 64 bit, tentu dia akan memiliki kinerja yang lebih bagus daripada mikroprosesor yang busnya lebih kecil. Maksudnya di sini lebih sempit, contohnya mikroprosesor 32 bit. Demikian pula sistem busnya. Mikroprosesor yang memiliki nilai FSB yang lebih tinggi, kinerjanya akan lebih bagus daripada mikroprosesor yang memiliki FSB lebih rendah. Dengan catatan semua faktor sama selain fitur-fiturnya ini. Nah, jelas di sini bahwa kinerja sebuah mikroprosesor tidak hanya ditentukan oleh frekuensinya saja, namun ditentukan oleh faktor-faktor lain. Contohnya di sini adalah fitur-fitur internal mikroprosesor seperti yang saya sebutkan tadi. Mari kita meningkat yang lebih kompleks, yaitu kinerja sebuah PC. Kinerja sebuah PC tidak hanya ditentukan oleh mikroprosesornya saja, namun ditentukan oleh faktor-faktor di luar dari mikroprosesor itu juga. Sebagai contohnya, faktor eksternal dari mikroprosesor yang ikut menentukan kinerja sebuah PC antara lain adalah chipset, kartu grafis, RAM, storage, misalnya hard disk drive, dan peripheral lainnya. Contohnya di sini chipset. Apabila chipset ini memberikan dukungan penuh terhadap fitur-fitur mikroprosesornya, maka dapat dipastikan PC itu akan berjalan lebih baik daripada PC yang dilengkapi dengan chipset yang tidak mendukung fitur-fitur mikroprosesornya. PC-PC yang memiliki kartu grafis dengan frekuensi GPU yang lebih tinggi tentu akan memberikan atau menampilkan kinerja yang lebih bagus dibandingkan PC-PC yang memiliki kartu grafis dengan frekuensi GPU yang lebih rendah. Demikian seterusnya, baik RAM, storage maupun peripheral lainnya. Patut diingat di sini bahwa istilah frekuensi juga sering digunakan pada kartu grafis, RAM, dan berbagai komponen lainnya. Bahasan mengenai frekuensi dari kartu grafis, RAM, dan berbagai komponen ini akan dibahas pada sesi-sesi selanjutnya. Perlu diingat di sini bahwa apabila kecepatan atau kinerja dari sebuah PC ditentukan oleh mikroprosesornya, maka pernyataan ini tidak selamanya benar, seperti yang saya jelaskan tadi. Demikian penjelasan singkat saya, semoga Anda dapat memahaminya. Sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.